situ deh. Baik bersih. Ya kamu pindah deh. Dia akan ngerti bahasa saya nggak terlalu usah ngomong, diam aja ya. I don't know. Apa yang kamu lihat? Terserah. Saya ngapain? Pegang tangannya? Pegang tangannya dong. Mana tangannya Sarah? Bantuin dia. Sarah dengar saya? Mana tangannya? Saya masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Itu tuh mereka komunikasi tuh berdua Koroy. Iya. Ini ada pintu besar. Saya masuk. Masukin deh pintu besarnya. Lorong panjang. Masukin. Jalan terus. Jalan terus, Bayu. Jangan berhenti. Untung ya ketahuan, kalau nggak Sarah. Saya ngelihat ada perempuan rambutnya panjang nutupin mukanya. Kamu berani nggak bilang ke perempuan rambut panjang itu jangan gangguin Sarah lagi? Ini kesalahan fatalnya dari pacarnya Sarah. Pakai bahasa batin aja. Tinggalin orang ini. Kami minta maaf. Kau boleh kembali. Dan nanti yang melakukan ini akan bertanggung jawab. Enggak. Dia masih masuk loh. Dia kayak ngincar. Dia masuk lagi. Dia ngincar Dia ngejar. pacarnya. Begitu di lorong itu dia, saya ngomong sama dia terus dia ngejar saya. Iya. Tidak. Lin. Aku ngelawan sendiri. Dia tuh ngincar pacar. Ju. Coach Yu. Di sini. Dia minta apa, Roy? Lil. Koko nih. Let's go. Lagi. Nani shiteru no? Nani ka hoshii? Minta lagi nih. Apa yang mau? Aku sih. Kenapa, Roy? Dia mau bintang tamu kita ke api. Minta bintang tamu. Minta Anggi. Anggi. Kemana? Ke atas meja. Mana tahu? Sini. Sebenarnya pengen, ya, the point is, dia pengen banget balas dendam sampai akhir, sampai ke alam berikutnya sesuai dengan tulisan ini. Kami sama-sama perempuan dan pertukaran energi. Duduk. Lo lepasin Situ lepas aja. dulu sepatu aja deh. Lepas sepatu. Sepatu terus itu Tapi jangan masukin ke aku ya. Iya. Jangan masukin ke aku ya. Urusai. Itu Apa tuh maksudnya, Roy? Diem. menyeramkan. Coba. Terus Bisa. Naik. duduk. Sebentar ya. Duduk. Itu tatapannya itu loh. Udah, Roy, aman ya? Udah aman. Kamu diam. Dia deket ke aku. Dia deket ke aku. Kita nggak akan biarin dia deket ke kamu. Koroy. Dia deketin ke aku, Koroy. Udah ya. Seturun. Kasih air. Bantuin dong, di. Enggak usah. Oke. Udah ini.
Dia udah Udah ya? rilis. Udah lepas. Anggi kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi tadi apa Saya hubungannya? minta Dia garam kayak kasar. butuh kayak kalau listrik tuh butuh dicolok gitu. Oh. Butuh energinya biar nyambung, biar bisa keluar, bisa lepas. Dia udah lepas sih. Tapi ini, aduh, kok maaf ya, saya orangnya to the point sih ya. Saya ngerasa ini nih ngerepotin banget. Iya. Mas, itu harus dibalikin loh. Itu harus dibalikin. Dan ini gimana sadarinya nih? Ini sadar kalau pelan-pelan. Nanti kita kasih minum ya sama air, Minta sama minum, garam minum. kasar. Kita minum. Minum. Mbaknya sadar? Mbak, sadar? Bisa dengar? Oke. Jangan dilap, Iya ya. kena mata. Udah diem dulu ya. Diem dulu. Nggak usah ngomong apa-apa. Saya pegangin. Diem dulu, nggak usah dipegang. Jangan diinin. Tisu Jangan. basah dong. Gimana supaya aku tuh jadi hantu itu? Pokoknya aku mau kamu balikin itu. Ya ampun, tiba-tiba langsung berubah dong. Masa iya sampai nggak ketemu? Enggak, gua segergetan deh, gemes deh. Jadi cowok tuh Iya. kurang apa gitu, maaf deh, maaf banget ya. Saya kasihan sama si Mbak Saranya. Sarah silakan duduk sini, sebelah sini. Mundur. Oh mau di sini. Ya sini dulu nggak apa-apa. Iya. Sini dulu nggak apa-apa. Nggak, mata nggak. Ya udah. Nggak, mata. Ini pelajaran ya Mas ya. Besok-besok kalau liburan, jangan sampai ngelakuin hal-hal yang emang nggak pantas untuk dilakuin. Apapun itu kalau bukan miliknya jangan diambil, jangan ngerusak, jangan ngeganggu. Apalagi kalau misalnya nemuin, ini kan di kuil ketemunya kan. Ini harus dibalikin ya, ini dipegang, disimpan, dibalikin. Mbak, saya lupa terakhir. Mbak Sarah, cuci muka pakai ini. Iya, ambil, balikin, simpan. Pakai gini aja. Ke mata. Dikit-dikit aja. Di muka. Cuci muka. Nyesel nggak Mas ngelakuin itu? Iya, kalau saya jadi kamu, saya minta maaf Ini sih. pakai ini terakhir. Minta maaf. Saya minta maaf. Dibilas ya. Bilasnya pakai Ini namanya kayak apa ya, ceroboh aja sih. Iya, iseng gitu. Mungkin Heeh. niatnya dia kayak cuma iseng buat lucu-lucuan. Gue punya oleh-oleh loh dari sini, asli dari sini. Tapi kan nggak tahu kalau ternyata efeknya tuh pacarnya sendiri yang kena. dan bahkan dia nggak tahu tulisannya apaan. Ternyata sampai jumpa di alam lain. Iya. Ternyata adalah seorang wanita yang depresi. Mau Udah. Ada terakhir yang mau disampaikan, Roy? enggak ada. Saya pengen kamu balikin. Itu aja udah titik. Ya udah, kalau begitu. Sarah, Andi, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Kami harap yang terbaik ya buat Sarah ya. Jangan lupa itu dibalikin. Terima kasih. Iya. Banyak banget ya tuh. Ada sebab, ada akibat. Jadi berpikirlah dengan matang sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan baik atau jahat. Berikutnya akan hadir seorang partisipan yang memiliki konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan. Malam hari ini Roy Kiyoshi akan kembali memilih partisipan kita dalam War Room. Malam ini saya akan memilih satu partisipan yang memiliki persoalan gaib dan berhubungan dengan ilmu hitam, egois, dan perang saudara. Silakan partisipan ke belakang semua. Dan saya akan memilih kembali tangan salah satu partisipan saya. Ini dia.
Silakan duduk di sini. Dan silakan duduk juga. Terima kasih, Roy. Ya. Ini partisipan kita, namanya kita samarkan dengan Dio. Dio. Oke. Oke, Roy. Kenapa kamu pilih Dio sebagai partisipan kita malam ini? Karena entah kenapa Dio dari auranya dan dari apa yang saya cium di sini, dia mempunyai kasus yang fatal. Fatality. Fatal maksudnya? Jadi fatal, dia mau maju ke depan takutnya ntar dia mau membuka diri dan buka rahasia, tapi takutnya ntar bakal disantet. Disantet. Satu kamu? Santet sama seseorang seperti itu. Jadi ini saya memilih secara random. Saya hanya melihat tangannya saja dan saya merasakan adanya ketakutan yang luar biasa kalau misalnya membongkar rahasia. Jadi dia nangis karena dia ketakutan rahasianya akan terbongkar sebenarnya. Rahasianya orang tersebut terbongkar karena ada kaitannya dengan beliau. Jadi ada tekanan dalam hidupnya. Iya, jadi Dio itu tuh di belakangnya ada orang jahat. Jadi Dio tidak bisa berkutik, kayak lehernya udah dipegang terus. Dia itu tumbalnya atau Nah, itu saksi dia. atau apa dia pelakunya atau bukan. gimana Kak Roy? Saya merasa Dio itu adalah korbannya. Jadi misalnya nih saya punya majikan. Ah, Majikan gue tuh udah tahu majikan tuh salah, misalnya narkoba. Nah, aku tuh nggak mau jualan narkoba misalnya. Jadi tumpang tindih dan aku tuh mau laporin polisi tapi nggak bisa. Tapi ini majikan. Iya. Jadi antar apa ya, kayak makan buah si malakama gitu. Iya. Padahal Kanan gue salah, tahu kirinya majikan salah. gue tuh salah gitu, Dionya gitu. Itu yang saya rasain dari tangisannya dia. Jadi kayak depresi dong. bisa Iya, dibilang depresi, seperti bingung. itu ya. Terus gimana majikannya udah tahu kayak begitu, dia harus gimana ya? Ini kalau kamu bilang tadi jahat di belakangnya, ini berkaitan dengan mistis nggak? Berkaitan dengan mistis, tentu pasti. Oh. Pasiennya, Dio, sorry saya mau nanya. Kenapa kamu menangis mendadak? Saya takut, Mas. Takutnya kenapa? Yang tadi saya bilang ya? Iya, saya tuh mau jadi orang yang benar. Ya, cuman saya serba salah gitu. Saya tuh mesti ngikutin apa yang ya dia ini mau gitu. Kalau saya nggak mau ya, pokoknya dia tuh ngeri banget sama santetnya, Mas. Santet? Santet. Siapa? Si namanya, Mas. Siapa dia? Dulu waktu itu saya kan orang daerah dari seberang. Saya ke Jakarta. Saya bingung waktu itu habis ongkos mau kemana tiba-tiba ya datang negor saya. Pertama baik gitu, mau ngasih kerjaan katanya. Ya setelah saya tahu ya dukun santet dia, memang benar bisa nyantet orang. Tapi lama-kelamaan nggak ada lagi yang mau pelanggan yang mau nyantet orang. Jadi nggak ada lagi yang pendapatan dia lah gitu istilahnya. Terus ya saya coba disuruh coba kamu cari kira-kira ada nggak pasien atau pelanggan yang bisa datang ke saya gitu. Terus kamu cari? Iya. Kok pakai cara calo juga ya? Iya, saya cuma bantuin aja Ini sih, bukan calonnya jadi. calo sebenarnya, Mas. Jadi saya kayak utang budi aja karena saya tuh kayak dihidupin sama dia, makan saya, semua tempat tinggal numpang. Tapi tahu itu salah kan? Tahu, Mas, tahu saya. Kamu bantu cari pasien? Iya, tapi memang awalnya saya tuh nggak mikirin itu, nggak mikirin hal-hal yang nanti akan terjadi ke depannya gimana. Karena saya yang penting saya butuh tempat tinggal dulu datang ke Jakarta ini gitu. Memangnya apa yang terjadi, Mas? Ya akhirnya karena udah mulai sepi gitu, saya coba yang ngikutin yang dia suruh gitu. Apa memangnya yang disuruh? Ya nyari pelanggan tadi. Jadi saya coba cari dari sosmed, saya coba cari akun-akun orang yang kelihatannya Bermasalah. galau ya bermasalah. Tadi ditinggal pacar atau dia ada yang bangkrut segala macem. Oh. Ya, Terus? ya saya menawarkan diri. Saya coba kirim pesan ke inboxnya. Ya akhirnya ada yang tertarik dan lumayan banyak. Jadi saya kumpulkan, saya data dan saya suruh datang ke Bu ini. Jadi
sebelum orangnya datang, sebelum istilahnya kayak berobat gitu atau minta wejangan, ya saya ngomong dulu sama orangnya bermasalah seperti ini. Ya nggak bisa apa-apa sebenarnya, dia tuh cuma bisa nyantet ini orang aja. dukun palsu dong. Iya, tapi untuk santet ini dia bener-bener Mas. Tapi dia nggak bisa ngebaca Nggak bisa, orang, nggak tahu. Nggak bisa baca orang, dia nggak bisa ngeramal masa depan, dia nggak bisa pengasihan, itu semua ya bisa dibilang kayak Itu dari Mas Dio. Ya saya tahu dia Informasinya. memang cuma bisa nyantet aja, makanya dia nggak bisa berbuat selain santet lah istilahnya, itu aja yang dia bisa. Palsu. Iya. Dukun palsu. Terus korbannya banyak nih pasien-pasien yang dibohongin. Ya itu dari saya udah ratusan mungkin ya, hampir puluhan, hampir 100 ya mungkin yang dari awal saya kenal dia ini. Pasti Ya, ada saya- perasaan penyesalan ya di diri Dio ya. Banget Mas. Beban ya. Beban banget Mas. Karena tahu majikan, sebenarnya bukan majikan. Temennya ini Partner lah ya, partner. kan nggak seperti yang saya bilang ya tadi ya. Dia udah tahu itunya salah, tapi dia bingung mesti ngapain untuk keluar dari ini lingkaran setan ini. Iya, dan kalau dia keluar nanti juga dia akan kena santet juga kan. Kalau kamu lihat emang dia diancam, Roy. Iya, ada ancaman, Ancaman gimana? ketakutan. Jangan cerita-cerita ya, lu jangan bocor ya, ntar gue santet lo, kayak gitu-gitu.